akan datang dari timur dan barat, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini ketika kita mendengar bacaan Injil, ada beberapa kata kunci yang dapat kita dengarkan dan dapat kita ambil. Salah satunya adalah tentang pintu. Pertama-tama Yesus berbicara tentang pintu yang sempit. Dan yang kedua tentang pintu yang tertutup. Pintu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya dalam suatu rumah, kita memasuki rumah itu melalui pintu. Dan pintu juga dapat berarti memberi kenyamanan. Ketika malam hari kita berada dalam rumah, kita sudah memastikan bahwa pintu itu sudah tertutup, sudah memberikan kenyamanan kepada kita. Selain itu juga, pintu menjadi sebuah yang menjadi hal yang penting untuk memisahkan satu ruang ke ruang yang lain. Pintu di sini dalam bacaan Injil yang dibicarakan oleh Yesus adalah tentang kerajaan surga. Di mana kita mendengarkan tadi ada seorang yang bertanya kepada Yesus, apakah sedikit saja orang yang dapat diselamatkan? Pertanyaan dari satu orang ini memberikan kesempatan kepada Yesus untuk berkatekese tentang kerajaan Allah. Tentu saja jawaban yang diberikan Yesus bukan hanya untuk orang itu saja, bukan hanya untuk orang yang bertanya tentang kerajaan Allah itu, tetapi semua orang yang hadir bersama dengan Yesus. Berjuanglah untuk memasuki melalui pintu yang sempit. Sebuah kiasan yang memberikan kepada kita bahwa kita diajak untuk mengecilkan diri kita. Berusaha rendah hati dengan segala hal, tidak menyombongkan diri berhadapan dengan Allah yang maha besar. Kita menyadari, kita mengakui, dan kita mengimani siapakah Allah dalam hidup kita. Dialah Allah yang maha besar. Berhadapan dengan Allah yang maha besar itu, kita diajak untuk tidak menyombongkan diri kita. Jika kita dibandingkan dengan Allah, tidak ada artinya apa-apa. Bahkan kita dapat dibandingkan dengan butiran debu yang tidak sebanding dengan kebesaran Allah. Tetapi karena iman kita berusaha untuk mengenali Allah yang maha besar. Kita berusaha untuk rendah hati, sehingga kesombongan yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh dapat dilenyapkan. Untuk menyadari dan menghadapi Allah yang maha besar, kita membutuhkan sebuah pertobatan. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengantar dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kita perlu pertobatan, berhadapan dengan Allah yang maha besar. Memang pertobatan itu dapat diucapkan dengan mudah, tetapi dalam kenyataannya, dalam melaksanakan sebuah pertobatan, kita membutuhkan banyak perjuangan. Bahkan seringkali kita jatuh dan jatuh lagi karena keegoisan kita, karena kita yang menyombongkan diri. Tetapi Allah tetap membantu kita. Allah tetap mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, menolong kita agar kita mampu bangkit lagi untuk bertobat dan mengikuti Dia dalam jalan peziarahan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, masuk
melalui pintu yang sempit juga perlu perjuangan dalam diri kita. Perjuangan yang kita lakukan terus-menerus tanpa henti-hentinya sampai pada saatnya nanti kita menghadap Tuhan. Dan jangan takut bahwa Tuhan akan meninggalkan kita, karena Allah yang maha besar itu akan terus menyertai kita dalam perjuangan hidup kita, agar kita dapat memasuki pintu yang sempit itu. Sehingga kita semua dapat berbahagia bersama Bapa di surga, ikut dalam perjamuan kemuliaan Allah melalui Ekaristi, melalui banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerajaan Allah dapat kita raih lewat juga bimbingan Roh Kudus. Maka kita diajak untuk bersyukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita, karena kita masih selalu diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaharui diri kita, sehingga kita boleh layak ikut dalam kerajaan Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur dan mari kita mohon kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita, agar kita dapat masuk melalui pintu yang sempit itu, sehingga kita dapat berbahagia bersama Allah di surga dalam kerajaan Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,